sedang berjalan menuju ke sekolahnya dan dia disapa oleh Nirei dan juga So. Di sini si Sakura terkejut dan tersipu malu karena dari tadi So dan Nirei terus memanggilnya. Mereka bertanya apa yang sedang Sakura pikirkan, dan sesampainya mereka di siapa namanya? Di sekolah mereka sedikit dilihat-lihat oleh para murid lain di sana, dan Sakura berkata, "Kamu harusnya lebih terbiasa." Dan sampai dalam kelas, mereka langsung disudutkan dengan pertanyaan bahwa mereka sempat bertarung dengan Sistoren atau Sisi Toren. Dan akhirnya So dan Sakura menyerahkannya kepada Nirei untuk menjelaskan kepada mereka. Nirei memperankan diri dan dia akan menjelaskan. Namun langsung kita diperlihatkan si karakter lain, yaitu Tsuge, yang sangat berotot dan juga memiliki postur yang tinggi, dan katanya dia setara dengan Sugi-san dan So. Sakura menatapnya cukup lama. So juga tak lama bertemu, jadi dia berbincang dengan So dan sedikit bertanya dengan pertanyaan anehnya itu. Dan akhirnya datang si Sugi, bukan ya? Ya, Sugi. Dan kita perhatikan karakter lain lagi, yaitu Kiryu yang suka makan. Dengan rambut pinknya, mereka sampai di tempat rekomendasi dari Tsuge, yang ternyata itu adalah Muscle Power, tempat yang ikonik dengan makanan ala-ala boxing ya, dengan pelayannya yang berotot dan banyak rekomendasi protein di makanan di sana. Dan dia merekomendasikan okonomiyaki protein, yang berarti dia terobsesi dengan makanan berprotein. Yang diperlihatkan tadi ya, dia minum susu pisang yang memiliki kandungan protein. Dan Suge bertanya kepada Sakura bahwa kan dia pernah bilang bahwa dia ingin mencapai puncak, dan itu menurut Suge itu cukup keren. Mungkin itu dianggap sebagai obsesi atau estetikanya. Nah, di sini kira Kiryu datang ya, membawa seorang gadis dari sekolah Serikat Seike. Dan kebetulan sekali mereka bertemu di sini. Mereka makan di ujung ya. Ulun sempat pesan, tapi di sini kita diperlihatkan sedikit ya rumor tentang si Kiryu, bahwa dia masuk ke SMP Kana yang kaya dan terkenal. Dan saat itu dia memiliki rumor bahwa waktu kelas 1 dia pernah mengalahkan anak kelas 3 yang terkenal nakal sendirian. Mendengar hal itu, Sakura sedikit terpancing dan dia cukup terkejut ya. Dia meminta informasi lebih lagi dari si Nirei. Nah, Tsuge speak up untuk mengatakan pada Kiryu bahwa mengajaknya untuk gabung lah di tongkrongan itu. Namun hanya disapa kecil, dan juga Tsuge balik lagi menanyakan tentang apa kamu juga penasaran tentang Sakura. Nah, akhirnya si Tsuge menyampiri Kiryu, namun karena sikapnya itu membuat Kiryu marah, karena si Tsuge tidak memikirkan perasaan gadis yang dekatnya si Kiryu, apa dia ketakutan atau tidak. Karena suara keras seperti itu, cewek-cewek pasti ketakutan. Makanya kata Kiryu, si Tsuge itu tidak populer di kalangan cewek. Nah, setelah mendengar itu, si Tsuge itu langsung nurut, langsung
minta maaf sama si cewek sampingnya Kiryu itu. Nah, karena kebisingan di situ, akhirnya Kiryu memutuskan untuk pergi dari Muscle Power ini. Dia ndak jadi makan di situ. Dia membawa si gadis itu, dan ternyata menakuti orang lain itu bukan estetika dari si Tsuge. Nah, di luar didengar suara keributan lagi, yaitu ternyata dia didatangi oleh sekumpulan begal lah. Karena ini karena pada saat sebelum ke sana si Kiri itu melihat pria yang membawa gadis ini ke suatu tempat. Nah, si Kiri yang cari masalah, dia pukul dan langsung lari. Dan mereka akhirnya sadar bahwa si Kiri itu bukan pacarnya si gadis tadi. Dan memang sepertinya begitu. Lalu si Sakura speak up, mengkeroki orang lain itu sangat norak sekali. Akhirnya dipukul lah mereka sama si Sakura. Akhirnya mereka bertiga akan membereskan sekumpulan begal ini. Namun saat sebelum mereka ingin memukul, ternyata si Tsuge sudah dipukul duluan dan jatuh. Namun itu belum sebanding ya dengan apa yang akan dia lakukan, karena estetika dari si Tsuge adalah dia harus menerima pukulan terlebih dahulu sebelum dia yang memukul. Dia langsung menggunakan Germa Suplex biar mereka menunjukkan apa yang mereka bisa, lalu kutunjukkan punya aku juga. Nah, di sini sedikit cekcok sedikit Kiryu dengan Sakura, karena Kiryu melempar lawannya ke arah Sakura, membuat Sakura agak sedikit jengkel. Kiryu berkata, "Kukira akan lebih cepat jika kukirimkan mereka padamu. Jadi, jangan bercanda," kata Sakura. Akhirnya dia melemparnya. Kiryu menjadikan Sakura dan Tsuge untuk bertarung untuk beruntuknya. Nah, Kiryu melihat ke belakang dan menatap si So yang mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir. Lalu sebelum itu datanglah salah satu orang yang ingin mendekat. Namun di sini So ini cukup tangguh ya. Dengan beberapa pukulan saja dia sudah menjatuhkan, dan itu seperti yang Kiryu harapkan dari seorang So. Akhirnya Sakura speak up lagi, dia akan ikutan dan lempar saja padanya. Dan dia berkata, "Aku bukan melakukannya untukmu, ini memudahkanku." Akhirnya Tsuge menyarankan Sakura untuk mengatakan pernyataan Bofurin untuk melakukan bagian terkerennya. Karena Sakura datang dari luar kota, jadi dia tidak mengetahui tentang slogan itu. Akhirnya Tsuge yang melakukannya. Dia berkata, "Kalau cari masalah atau melukai orang dan menghancurkan barang di teras sini, Bofurin pasti akan membersihkan kalian, siapapun lawannya." Namun karena terlalu keras, itu menjadi membuat Tsuge cukup malu. Akhirnya Kiryu mengatakan pada salah satu